Halo pemirsa, hari ini Anda berada di The Kaliurang Resort and Convention di acara Inspirasi Dapur RBTV bersama saya, Chef Ray Nugraha. Hari ini saya akan membawakan masakan berupa bebek kecombrang. Bebek kecombrang adalah makanan favorit di sini, yang dimana bahan-bahan dasarnya adalah bebek itu sendiri. Yang saya gunakan adalah bebek dari paha bebek. Adapun bahan-bahannya ada bumbu kuning, yang dimana bumbu kuning adalah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Kemudian ada daun jeruk dan daun salam. Terus ada juga serai dan lengkuas. Langkah-langkah awalnya adalah yang pertama kita panaskan dulu pannya atau pancinya, lalu kemudian kita masukkan minyak, sedikit aja minyak hanya untuk menumis. Biarkan dulu hingga minyak itu agak sedikit panas. Apabila minyaknya sudah sedikit panas, kemudian kita masukkan bumbu kuningnya, yang dimana bumbu kuning ini sudah dihaluskan. Kita masukkan. Kita tumis dulu sampai dia mengeluarkan wangi. Kenapa harus kita tumis dulu sampai mengeluarkan wangi? Biasanya kalau misalkan kita nggak menumis bumbu kuning dengan sampai wangi atau dengan sampai matang, itu akan terasa bau langu. Yang dimana bau langu itu yang dari ada unsur bawang putihnya dan bawang merahnya, seperti itu. Apabila sudah terasa wangi, gimana sih cara mengetahui itu sudah wangi atau belum? Jadi kita biasanya, kalau saya selalu tangan saya selalu berada di atas pan, yang dimana ini nanti kita kelihatan aromanya itu kecium sama kita seperti ini ya. Ini udah terlihat wangi di sini ya, warnanya sudah mulai berubah. Oke, setelah itu kita masukkan lengkuas dan serai. Setelah kita masukkan lengkuas dan serai, kita aduk dulu biar lengkuas dan serainya agak mengeluarkan sedikit aroma. Aroma itu bukan hanya membantu untuk dari rasa makanan, juga ini menggugah selera makan kita. Seperti ini. Oke. Setelah tercium wangi, kemudian kita masukkan lagi daun jeruk dan daun salam. Kita aduk lagi seperti ini. Diamkan sejenak hingga kurang lebih 1 atau 2 menit biar dia aromanya berasa sekali dan lebih enak seperti itu. Setelah itu kemudian kita masukkan bebeknya. Kenapa nggak dimasukkan air dulu? Karena kalau misalkan dimasukkan air dulu, nanti bebeknya itu kurang meresap, biasanya seperti itu. Kita masukkan bebeknya, terus kita aduk dulu bebeknya sebentar seperti ini. Kita aduk dulu sebentar. Ini kita tumis, selain juga rasanya biar meresap, dan biasanya bebek itu kalau masak itu takutnya alot. Nah, kita tumis dulu biar dia nggak alot. Itu sih salah satu triknya, seperti itu biasanya. Nah, setelah kita tumis, kemudian kita masukkan air. Kita tambahkan air. Oke, kita aduk sebentar. Masukkan air itu jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit.
Biasanya kalau untuk 1 atau 2 piece bebek itu kita menggunakan air kurang lebih 100 sampai 200 ml. Karena apa? Biar dia benar-benar meresap. Bebeknya agak sedikit berendam. Nah, kenapa memasukkan air itu jangan terlalu banyak? Karena di dalam bebek tersebut udah ada unsur airnya, yang dimana nanti airnya itu kalau kebanyakan nanti dia akan rasanya akan berkurang seperti itu. Dan untuk menghilangkan bau amis itu biasanya bebeknya kalau saya lumuri dengan sedikit perasan jeruk lemon seperti itu. Oke, kemudian kita kasih seasoning. Seasoning itu ada yang dimana di sini ada garam, ada lada bubuk, ada gula. Kemudian kita kasih sedikit kaldu ayam di sini. Oke. Setelah itu kita aduk rata. Kenapa harus diaduk rata? Karena kalau misalkan kita ngaduknya tidak rata, yang dikhawatirkan nanti bebeknya itu tidak meresap rasanya ke dalamnya. Seperti itu. Kemudian ini aromanya sudah mulai keluar, akan tetapi dia belum matang. Kalau untuk masak bebek biasanya, kalau untuk pemirsa di rumah itu kita akan memakan waktu antara 1 sampai 1,5 jam. Kenapa? Karena bebek itu terlihat lebih alot daripada ayam, gitu. Seperti itu. Oke pemirsa, ini bebeknya sudah mendidih dan sudah kurang lebih 1 jam 15 menit. Saya coba cek, ini ternyata sudah agak sedikit empuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita goreng. Oke. Dan ini adalah hasilnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita nunggu sampai minyak panas dulu. Seperti itu. Oke. Sambil kita nunggu minyak panas, kita menyiapkan adalah sambal kecombrangnya. Yang dimana sambal kecombrang itu bahan dasarnya adalah ini ada bawang merah yang sudah diiris, kita campurkan di sini. Kemudian ada serai yang sudah diiris, ada cabai rawit merah yang sudah kita iris juga. Kalau untuk cabai biasanya itu tingkat kepedasannya tergantung dari pemirsa di rumah, karena ada yang suka dengan sangat pedas, ada yang suka tidak terlalu pedas seperti itu. Kemudian ada daun jeruk, daun jeruknya juga sudah diiris. Jadi seperti ini, lebih baik yang agak sedikit halus. Itu kita campurkan daun jeruknya. Terus ada terasi, kita juga pakai terasi. Kemudian kita tambahkan kecombrang. Di sini kecombrangnya sudah saya potong. Oke. Nah, nanti seperti ini. Oke, habis itu kita masukkan garam, tambahkan garam. Tambahkan merica, tambahkan gula, dan kaldu ayam. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan minyak yang sudah kita panaskan. Kenapa harus pakai minyak yang panas? Karena biar dia
agak sedikit matang gitu di dalam sambelnya sampai bunyi seperti ini. Ini kita tambah lagi sedikit. Oke, kemudian kita aduk dan terasinya kita ratakan. Saya ratakan seperti ini pemirsa, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Oke, kemudian kita tinggal masukkan bebeknya ke dalam penggorengan. Di sini minyaknya sudah panas, kita masukkan. Ini kalau sudah crispy seperti ini, kita angkat, kita taruh di sini. Setelah semua selesai, kita akan mulai plating, yang dimana di sini ada nasi. Nasinya biasa harus kita cetak dulu. Seperti ini. Kemudian kita taruh di piringnya. Ya, kita taruh ini sambal kecombrangnya. Ini kasih unsur minyak biar dia tidak terlalu kering. Kemudian kita kemudian kita taruh bebeknya sini. Kita beri sedikit sentuhan dari bawang goreng. Oke, bebek kecombrang ala The Kaliurang Resort and Convention.